Pernahkah kamu menonton film Jepang dan merasa ada sesuatu yang berbeda? Bukan soal bahasanya, bukan soal setting, tapi ada perasaan yang muncul. Sepi, tenang, atau indah yang susah dijelaskan dengan kata-kata. Itulah yang kita sebut estetika. Dalam dunia sinema dan animasi Jepang, estetika ini bukan kebetulan. Ia lahir dari ribuan tahun filosofi, dari luka sejarah, dari nilai-nilai masyarakat yang tertanam di dalam. Di video ini, kita akan membedah habis apa yang membuat film dan animasi Jepang begitu unik, begitu dalam, dan begitu berpengaruh ke seluruh dunia. Sebelum kita bicara kenapa, mari kita kenali dulu apa. Apa saja ciri khas visual yang membuat karya Jepang langsung dikenali? Yang pertama dan yang paling mencolok adalah desain karakter. Mata digambar besar, kadang setengah wajah, penuh kilau dan ekspresi, rambut berwarna-warni, ekspresi wajah dibesar-besarkan secara hiperbola, marah sampai keluar api, malu sampai wajah merah membara. Ini bukan asal-asalan. Mata yang besar adalah cara visual untuk menunjukkan emosi yang dalam. Dalam budaya Jepang yang cenderung tidak mengungkapkan perasaan secara verbal, karakter anime berbicara lewat matanya. Yang kedua adalah warna dan garis. Sinema dan animasi Jepang sangat memperhatikan kontras visual, warna yang bersih, dan garis outline yang tegas. Komposisi yang rapi berpengaruh pada bagaimana mata penonton diarahkan ke titik emosi yang tepat. Yang ketiga, dan ini sering dilupakan, adalah struktur narasi. Dunia Barat mengenal struktur 3 babak: awal, konflik, dan resolusi. Jepang punya struktur narasi tersendiri yang disebut Kisho Tenketsu, yang terdiri dari 4 babak. Ki yaitu adalah pengenalan cerita, Sho yaitu adalah pengembangan, yang ketiga adalah Ten, twist atau perubahan yang tak terduga, dan terakhir adalah Ketsu atau kesimpulan atau rekonsiliasi. Yang menarik dari Kisho Tenketsu itu tidak ada konflik antagonis yang wajib. Cerita bisa berkembang hanya dari kontras dan perubahan yang perspektif. Inilah kenapa banyak film Jepang terasa tenang namun tetap memikat. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Dari mana semua ini berasal? Ada 2 filosofi yang paling penting dalam estetika Jepang, yaitu adalah Mono no Aware dan Wabi Sabi. Mono no Aware secara harfiah berarti kepekaan akan segala hal. Sebuah rasa haru yang muncul ketika kita menyaksikan keindahan yang sifatnya sementara. Dalam film muncul adegan-adegan yang terasa sayang untuk dilewatkan, momen sunyi yang penuh makna. Wabi Sabi adalah keindahan dalam ketidaksempurnaan dan kerusakan waktu. Cangkir teh yang retak tapi disambung ulang dengan emas. Justru retakannya yang membuat bernilai. Dalam sinema ini terlihat pada tokoh-tokoh yang tidak sempurna, setting yang usang, dan cerita yang tidak selalu berakhir bahagia. Lalu kepercayaan agama seperti Shinto dan juga animisme, kepercayaan yang menunjukkan bahwa alam memiliki jiwa yang disebut kami. Bukan manusia dengan alam bukan soal penaklukan, tapi harmoni yang ada di dalamnya. Ini kenapa dalam banyak anime, terutama karya studio Ghibli, alam bukan hanya sekedar latar belakang, melainkan karakter yang hidup yang bereaksi terhadap manusia. Dan yang terakhir adalah efek dari teater klasik seperti Noh dan juga Kabuki. Sebelum ada sinema, orang Jepang sudah terbiasa dengan pertunjukan yang lambat, penuh simbol dan mengutamakan suasana daripada aksi.
Dari sinilah lahir teknik yang disebut pillow shots, seperti potongan pendek ke benda atau pemandangan di antara adegan emosional. Pemandangan ini cenderung kosong dan tujuannya bukan untuk mengisi waktu, tapi untuk memberikan ruang bagi penonton merasakan apa yang baru saja terjadi. 目が覚めても忘れないようにさ、名前書いとこうぜ。Tidak ada seni yang lahir dari ruang hampa. Sinema Jepang punya luka sejarah yang sangat dalam. Perang Dunia II dan juga bom atom. Jepang adalah satu-satunya negara yang pernah dibom nuklir 2 kali. Trauma ini tidak hilang begitu saja, ia menjelma menjadi seni. Godzilla yang muncul pertama kali pada 1954, hanya 9 tahun setelah bom Hiroshima dan Nagasaki, bukan hanya sekedar monster. Godzilla adalah metafora akan ketakutan dan radiasi akan kehancuran nuklir. Genre kaiju lahir bukan dari imajinasi murni, tapi dari trauma kolektif sebuah bangsa. Pasca perang juga lahir krisis kebenaran. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Perang membuat batas itu kabur. Ini melahirkan konsep Rashomon Effect dari film legendaris Kurosawa tahun 1950, di mana satu kejadian bisa punya banyak versi kebenarannya sendiri. Sebuah filsafat naratif yang kemudian mempengaruhi ribuan film di seluruh dunia. Lalu datanglah era modernisasi cepat tahun 1960 hingga 1980-an. Jepang berubah begitu drastis dari negara yang hancur menjadi kekuatan ekonomi dunia dalam waktu yang sangat singkat. Tapi di balik kemajuan itu ada ketakutan, di mana manusia kehilangan jiwanya di antara mesin dan juga korporasi. Dari sinilah lahir estetika cyberpunk Jepang. Distopia neon yang dingin, tubuh yang dicampur dengan teknologi, dan pertanyaan tentang apa artinya menjadi manusia. Filosofi yang dalam perlu medium yang tepat untuk disampaikan. Dari sinilah teknik penyutradaraan Jepang berbicara. Gerak kamera yang lambat dan tenang. Sutradara seperti Yasujiro Ozu hampir tidak pernah menggerakkan kamera. Setiap shot sudah memiliki komposisi sempurna. Ia bahkan menemukan teknik tatami shot. Kamera diletakkan sangat rendah, setinggi mata orang yang duduk di lantai, agar penonton merasa benar-benar hadir dalam adegan. Pengambilan jarak jauh. Alih-alih close-up dramatik, sutradara Jepang sering memilih shot dari jauh, memperlihatkan tokoh kecil di tengah dunia yang besar. Ini bukan kelemahan narasi, ini merupakan pernyataan estetika, di mana manusia adalah bagian kecil dari alam semesta yang jauh lebih besar. Fokus pada detail sekitar. Dalam anime terutama, perhatian pada detail lingkungan yang sangat luar biasa. Hujan memantul di aspal, uap mengepul dari semangkuk ramen, angin yang menggerakkan tirai jendela. Detail-detail ini bukan dekorasi. Mereka adalah nafas dari dunia yang dibangun. Studio Ghibli terkenal akan hal ini, bahkan benda-benda kecil pun terasa sangat hidup. Teknik animasi terbatas yang cerdas. Berbeda dari animasi Disney yang mengutamakan gerakan penuh atau full animation, animasi Jepang menggunakan limited animation, di mana ini merupakan teknik yang menggunakan sedikit frame per second, tapi justru di situ kreativitasnya muncul. Sinema dan animasi Jepang bukan hanya sekedar hiburan, ia adalah cermin dari sebuah peradaban yang belajar menemukan keindahan dalam kehancuran, makna dalam kesunyian, dan keabadian dalam hal-hal yang fana.
Setiap kali kamu menonton film Jepang dan merasakan sesuatu yang tidak kamu namakan, itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah hasil dari ribuan tahun pemikiran, filsafat, perasaan, dan pengalaman manusia yang dikristalisasi menjadi gambar gerak. Dan mungkin itulah keindahan sejatinya.